Al-Quran sering dianggap mengagumkan karena memiliki banyak lapisan yang menyentuh berbagai sisi kehidupan manusia. Dalam bidang sains, Al-Quran berkali-kali mengajak manusia memperhatikan langit, bumi, hujan, laut, dan penciptaan manusia sehingga mendorong lahirnya rasa ingin tahu dan penelitian. Dalam sastra, bahasanya memiliki ritme, simetri, dan pilihan kata yang sangat kuat hingga memukau banyak ahli bahasa Arab. Dari sisi emosi dan psikologi, Al-Quran menggambarkan rasa takut, harapan, iri hati, cinta, kesedihan, dan kesombongan manusia dengan sangat mendalam sehingga terasa relevan di setiap zaman. Simbol seperti cahaya, air, gunung, dan laut dipakai untuk menggambarkan petunjuk, kehidupan, kekuatan, dan perjalanan batin manusia. Karena itu banyak orang merasa Al-Quran bukan hanya kitab agama, tetapi juga refleksi besar tentang kehidupan, jiwa manusia, dan makna keberadaan di dunia. Halo semuanya. Nah, hari ini kita bakal membedah satu materi yang jujur bikin saya benar-benar takjub. Kita bakal lihat gimana Al-Quran, spesifiknya surah Al-Kahf, itu bisa dengan sangat mulus memadukan keindahan sastra yang puitis, rasa ingin tahu soal sains, dan psikologi manusia yang dalam banget. Teks ini jelas bukan sekedar bacaan dari masa lalu ya. Ini ibaratnya kayak cermin kehidupan yang terus-terusan berhasil membedah isi kepala manusia dari zaman ke zaman. Sekarang coba deh teman-teman pikirin sejenak, gimana ceritanya sebuah teks kuno bisa dengan sangat presisi memetakan psikologi di balik manipulasi media sosial kita hari ini. Bahkan sampai menyentuh konsep sains mutakhir kayak relativitas waktu. Kedengarannya mustahil kan? Tapi ya disitulah letak kegeniusannya. Teks spesifik yang mau kita bahas ini ternyata nyimpan cetak biru yang akurat banget buat bantu kita bertahan dan navigasi di tengah krisis digital zaman sekarang. Oke, jadi ini rute analisis kita hari ini. Pertama, kita bakal lihat keajaiban dimensi surah Al-Kahf. Terus kedua, 4 ujian utama umat manusia. Ketiga, gimana kebijaksanaan kuno ini punya relevansi di era modern. Keempat, arsitektur sastranya yang sempurna. Dan terakhir, panduan menghadapi ilusi dunia. Langsung aja kita mulai. Bagian pertama, keajaiban dimensi surah Al-Kahf. Penting banget nih buat kita sadari dari awal. Kalau kita itu nggak lagi bahas sesuatu yang maknanya cuma satu lapis aja. Yang bikin super menarik adalah, teks ini membuktikan kalau dirinya itu karya agung yang multidimensi. Dari sisi sains, teks ini secara konstan terus-terusan mancing rasa penasaran kita tentang langit, bumi, sampai penciptaan manusia. Terus, dari sisi sastranya, wah, ritme, simetri, dan pilihan katanya itu benar-benar memukau para ahli bahasa. Nah, kalau kita lihat dari kacamata psikologi, ia menggali dalam banget ke emosi dasar kita, mulai dari rasa takut, harapan, kesombongan, sampai kesedihan yang mendalam. Dan pastinya jangan lupakan juga simbolismenya. Teks ini pinter banget pakai elemen alam kayak cahaya, air, dan gunung, buat menggambarkan jatuh bangunnya batin manusia. Jadi, semua lapisan dimensi tadi itu pada akhirnya bawa kita ke satu kesimpulan besar. Ini bukan cuma narasi sejarah biasa loh, ini adalah refleksi yang benar-benar mendalam soal jiwa manusia, batas psikologi kita, dan apa sih sebenarnya makna eksistensi kita di dunia ini. Nah, pemahaman ini bakal jadi fondasi yang pas banget sebelum kita nyemplung lebih jauh ke kisah-kisah spesifik di dalamnya. Lanjut ke bagian kedua, 4 ujian utama umat manusia. Nah, ini dia inti analitis dari teks tersebut, di mana kita bakal mulai membedah matriks dari 4 narasi utamanya. Coba perhatiin betapa briliannya desain sistematis ini. Narasinya itu dibagi dengan sangat rapi dan langsung menargetkan 4 ujian terbesar yang pasti dialami manusia. Kisah pertama, Ashabul Kahf. Itu mewakili ujian iman yang paling fundamental. Terus, kisah pemilik 2 kebun yang dengan sempurna membedah rumitnya ujian harta dan kekayaan. Masuk ke kisah Musa dan Khidir, di situ menyoroti tantangan berat dalam mencari ilmu. Dan yang terakhir, kisah Dzulkarnain. Ini memetakan gimana beratnya godaan saat memegang kekuasaan. Poin krusialnya di sini, matriks ini jadi bukti kuat betapa relevannya teks ini untuk kita sekarang. 4 ujian kuno tadi, iman, harta, ilmu, dan kekuasaan, itu kan akar masalah yang persis sama dengan pemicu konflik di masyarakat modern saat ini. Jadi ternyata, meski ribuan tahun udah lewat, teknologi udah gila-gilaan majunya, karakter dasar dan godaan terbesar umat manusia itu nggak banyak berubah ya.
Masuk ke bagian ketiga, kebijaksanaan kuno, relevansi era modern. Nah, di sini kita bakal narik garis langsung dari narasi masa lalu ke rutinitas digital kita sehari-hari. Coba deh lihat perbandingan yang satu ini. Ini benar-benar mind-blowing. Di kisah Musa, beliau itu secara spontan menghakimi tindakan Khidir yang sekilas emang kelihatan salah total. Kayak ngelubangin kapal, membunuh seorang pemuda, atau ngebangun dinding tanpa minta upah. Musa bereaksi cepet banget karena dia nggak punya informasi yang utuh. Nah, sekarang coba bandingin sama kehidupan kita di era media sosial. Bukankah ini paralel banget? Tiap hari kita disuapin video yang dipotong-potong, opini viral yang lepas dari konteks, dan jujur aja, kita sering banget kan gatal pengen langsung ngehakimin secara online? Teks ini ibarat tamparan keras buat kebiasaan modern kita yang suka banget berasumsi, padahal faktanya belum lengkap. Terus ada juga kisah Ashabul Kahf, para pemuda yang bersembunyi dan tertidur sangat pulas. Pas mereka bangun di era yang udah jauh banget berbeda, mereka ngerasa kayak baru aja merem sebentar. Konsep ini cerdas banget, nyentuh wawasan filosofis dan sains, bahwa ternyata persepsi manusia soal waktu itu sangat relatif. Waktu bisa kerasa melambat kayak berabad-abad, atau malah melesat cuma dalam segedipan mata. Luar biasa kan? Observasi sekeren ini udah dikemas sedemikian rupa dari berabad-abad yang lalu. Sekarang kita masuk ke bagian keempat, arsitektur sastra yang sempurna. Kita geser fokus kita sebentar ya, dari konten temanya ke desain struktur sastranya yang luar biasa memukau. Secara struktural, teks ini tuh dibangun pakai arsitektur simetris yang ibaratnya kayak cermin. Bagian awalnya fokus pada perlindungan kelompok pemuda yang lemah, terus bergeser ke tengah, narasinya secara natural masuk ke pencarian ilmu dan gimana cara kita melewati berbagai ujian hidup. Terus di akhirnya, ditutup sama narasi kebangkitan pemimpin besar dan cara mengelola kekuasaan yang absolut. Asal tahu aja, para ahli sastra itu mengakui kalau mempertahankan pola simetris sekonsisten ini dalam sebuah literatur panjang, itu susahnya minta ampun. Belum lagi ada tema-tema sentral yang sengaja diulang-ulang secara berkala. Kayak bahaya mematikan dari rasa sombong, realitas betapa terbatasnya akal manusia, sifat dunia yang ternyata cuma sementara, pentingnya kesabaran ekstra, dan iman sebagai fondasi utama. Teks ini dengan super jenius merajut ulang tema-tema itu lewat jaringan pesan yang saling terhubung satu sama lain. Hasilnya, tiap pesan itu secara bawah sadar saling menguatkan di kepala kita, tanpa pernah ngerasa ngebosenin sama sekali. Dan ada satu lagi rahasia yang bikin teks ini terus hidup, fleksibilitasnya. Ini bukan tipe buku hukum kaku yang bikin kita gampang ngantuk. Teks ini dijaga dinamikanya pakai dialog-dialog yang mancing rasa penasaran, terus ada plot twist yang gak ketebak, sampai penggambaran visual yang tajam banget di imajinasi. Pendekatan naratif kayak gini nih, yang bikin pesannya langsung nempel di memori siapapun yang coba menyelaminya. Oke, sampai di bagian kelima, panduan menghadapi ilusi dunia. Kita bakal tarik layar kita lebih lebar sekarang, dan ngelihat gimana sih aplikasi teks ini di level makro kehidupan kita. Kalau kita lihat di banyak kajian tradisional, teks ini sangat ikonik dikenal sebagai tameng dari fitnah Dajjal, alias simbol ujian paling menipu di akhir zaman. Alasan logisnya tuh jelas banget loh, karena narasinya secara spesifik membedah dan ngebentengin kita dari kekuatan-kekuatan destruktif, mulai dari manipulasi informasi, tipu daya tingkat tinggi, bahaya dari kekuasaan yang korup, kesombongan intelektual, dan yang paling krusial, nahan kita supaya nggak jatuh ke dalam kebingungan akut antara mana yang benar dan mana yang sekedar ilusi doang. Sekarang, coba tarik konsep tradisional tadi ke peradaban digital kita hari ini. Sama persis kan? Kita lagi dihantam badai yang sama. Propaganda disebar massal, manipulasi media udah canggih banget, orang-orang pada kecanduan hiburan dunia, dan krisis moral ada di mana-mana. Teks kuno ini seolah bisa nembus ruang dan waktu, dan nembak tepat ke akar penyakit masyarakat modern kita hari ini. Bener-bener buka mata kita banget. Jadi, dari keseluruhan analisis kita, ada satu fakta mengejutkan yang terbongkar. Ini tuh jelas bukan sekedar panduan spiritual yang habis dibaca ya udah dilupain gitu aja. Ini adalah buku manual yang taktis dan sangat praktis. Teks ini ngajarin gimana kita mempertahankan logika berpikir, menguasai pengendalian diri, pakai kekuasaan dengan penuh tanggung jawab, dan gimana ngejaga adab waktu kita lagi nyari ilmu di tengah dunia yang makin kacau dalau ini. Ada satu kesimpulan kuat yang merangkum semua penemuan kita hari ini. Surah Al-Kahfi bukan hanya kumpulan cerita, tetapi sebuah susunan pesan yang sangat dalam, sistematis, dan relevan di setiap zaman. Nah, inilah esensi dari pembedahan kita kali ini. Ia adalah arsitektur pesan berlapis yang secara bersamaan bisa mendidik logika kita, mengkalibrasi emosi, dan pada akhirnya menyelamatkan jiwa kita. Nah, setelah kita bongkar tuntas kedalaman sastranya, kejeniusan kebijaksanaan kunonya, sampai ke tajamnya relevansi teks ini dengan ilusi modern zaman sekarang, saya mau ninggalin satu pertanyaan nih buat teman-teman. 4 ujian fundamental tadi, iman, harta, ilmu, dan kekuasaan, itu pasti bakal nyamperin kehidupan kita dengan cara yang beda-beda. Jadi, dengan bekal formula yang baru aja kita pelajari ini,
Gimana Anda bakal menghadapi ujian Anda hari ini? Terima kasih udah ikut dalam explainer kita yang super seru ini, dan sampai jumpa di analisis berikutnya.